Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Digital Storytelling. Nama saya Firsan Hadi dan di samping saya Ferdi Febriana. Pada bagian abstrak yang telah saya pahami, yaitu metode yang akan diterapkan adalah metode digital storytelling, di mana mahasiswa terlibat aktif dalam perencanaan, pembuatan, dan presentasi sebuah media yang berupa video yang menggabungkan teks, gambar, dan suara dengan menggunakan software yang mereka pelajari di mata kuliah dasar multimedia. Metode digital storytelling sangat bermanfaat terutama dalam melatih berbagai kemampuan, terutama kemampuan presentasi dan keterampilan berbahasa, terutama berbicara. Pengertian dari metode pembelajaran menggunakan digital storytelling, yaitu digital storytelling pada intinya adalah suatu proses menggabungkan gambar, suara, teks, dan video untuk menceritakan atau menggambarkan sesuatu. Frazal 2010. Dengan kata lain, digital storytelling merupakan suatu bentuk baru dari storytelling. Biasanya pada storytelling, sebuah cerita ditulis dan diilustrasikan pada kertas, sedangkan digital storytelling dengan menggunakan aplikasi komputer, sebuah cerita diwujudkan dalam sebuah video yang dilengkapi dengan suara, gambar, teks, dan animasi sehingga lebih menarik. Di samping itu, digital storytelling dapat mencakup berbagai macam topik, tidak terbatas hanya untuk cerita klasik saja. Hasil video dapat berupa apa saja yang menggunakan berbagai software yang tersedia, sedangkan menurut Microsoft tanpa tahun 4, seperti yang dikutip oleh Heriana dan Mauren 2014, ada 6 manfaat digital storytelling, yaitu pertama, kreativitas dan inovasi. Manfaat yang pertama yaitu digital storytelling bisa digunakan untuk meningkatkan kreativitas penciptaan hal baru dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan bicara di keseharian. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi. Manfaat tersebut didapat setelah pengaplikasian digital storytelling digabungkan dalam satu materi dan diungkapkan menggunakan cara yang baru. Yang ketiga, penelitian dan kelancaran informasi. Manfaat yang kali ini adalah memutuskan antara metode yang lain dengan digital storytelling untuk mengetahui keefektifan antara hasil tersebut dalam metode pembelajaran yang baru. Keempat, berpikir kritis, memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Manfaat kali ini antara lain digital storytelling ialah dunia baru dalam pengaplikasian suatu materi yang diungkapkan menggunakan metode yang unik, sehingga pesan yang tersampaikan tersirat dengan sangat jelas. Yang kelima, masyarakat digital. Manfaat kali ini diterapkan dalam keseharian sehingga masyarakat bisa menggunakan dalam proses yang ditentukan sesuai konteks yang berlangsung. Yang keenam, mengoperasikan teknologi dan konsep. Manfaat kali ini yaitu dengan penggabungan antara lain penggunaan dengan rancangan yang baru dalam penerapan digital storytelling sebagai media yang baru diharap dalam meningkatkan daya bicara yang baik. Menurut Angel, dalam artikelnya yang berjudul Digital Storytelling, dalam penerapan metode ini, ada 7 yang harus diperhatikan, yaitu point of view, dramatic question, emotional content, voice, soundtrack, ekonomi, dan packing. Adapun dalam pembuatan digital storytelling sendiri, secara garis besar terdapat 3 tahap seperti yang dijabarkan oleh Frazal 2010. Ketiga tahapan tersebut, yang pertama, tahap perencanaan. Dalam tahap ini, pengajaran dan siswa melakukan persiapan pengerjaan digital storytelling yang terdiri. Yang pertama, penentuan audiens sebagai target usernya. Jadi kita nanti menentukan nih siswanya yang akan jadi target untuk dibuat digital storytellingnya. Yang kedua, jenis produk yang dihasilkan, dan nanti jenis produk yang storytellingnya milih atau bisa berbentuk video atau podcast. Yang ketiga, cara mempresentasikan produknya di kelas atau dipublish di website. Selain itu,
Pengajaran juga mempersiapkan materi dan rencana pengerjaan digital storytelling. Yang pertama, menentukan apakah digital storytelling dikerjakan secara individu atau kelompok. Yang kedua, membuat rubrik untuk penilaian proses persiapan, pembuatan, dan presentasi digital storytelling yang diadaptasi dari Fragile 2010, yaitu menentukan tema digital storytelling. Yang kedua, menentukan lama pengerjaan digital storytelling. Yang ketiga, menjelaskan dan memberi contoh produk digital storytelling. Contoh produk digital storytelling itu sendiri ialah seperti anak-anak TK bisa berbuat gambar-gambar tentang binatang. Tahap kedua ialah tahap produksi. Pada tahap ini, siswa dengan kelompoknya dan itu dilakukan secara berkelompok untuk pembuatan digital storytelling. Yang pertama, menentukan software yang digunakan. Karena ini berbentuk digital, maka harus membutuhkan software yang bisa membuat video digital storytelling semenarik mungkin. Yang kedua, menentukan topik digital storytelling. Menentukan topik itu sendiri tergantung dengan pengajaran yang diutarakan oleh gurunya. Contohnya, untuk sebagian dari anak TK itu topiknya bisa berupa binatang, tentang binatang, dan untuk anak SD itu gurunya itu satu dan semua mata pelajaran, jadi bisa ngambil dari itu mata pelajaran itu sendiri. Dan untuk SMP SMA itu biasanya topiknya bisa berupa tempat-tempat wisata yang terkenal dan sebagainya. Yang ketiga, membagi tugas masing-masing kelompok. Yang keempat, harus membuat storyboard terlebih dahulu, yaitu sebuah outline visual untuk video Anda. Biasanya sebuah storyboard terdiri dari gambar-gambar thumbnail yang memberitahu Anda apa yang akan terjadi di video Anda dari awal sampai akhir. Selain itu, Anda juga akan memasukkan catatan-catatan tentang apa yang terjadi di setiap frame pada storyboard Anda. Sebuah storyboard yang sudah selesai akan terlihat seperti komik. Yang kelima, membuat story draft, yang dimana pada storyboard nanti dibuat draft supaya tidak hilang saat ingin menemukan data-data yang lain. Yang keenam, mengumpulkan materi digital storytelling, baik dari buku, internet, atau dari kamera, atau dari siswa itu sendiri. Yang terakhir, membuat digital storytelling sesuai dengan storyboard dan story draft yang dibuat sebelumnya. Sedangkan pengajar pada tahap ini memonitor dan mengevaluasi proses pembuatan digital storytelling, termasuk konten dari masing-masing draft produk berdasarkan rubrik yang diadaptasi. Yang ketiga atau yang terakhir, ada tahap presentasi. Pada tahap ini, siswa mempresentasikan secara langsung produk digital storytelling pada audiens, yaitu dengan memperkenalkan dan
mendeskripsikannya secara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai feedback. Selain itu, siswa juga dapat mempresentasikan produk digital storytelling secara tidak langsung, yaitu dapat menyimpan file produk pada CD atau DVD, atau bisa mengupload file produk tersebut pada sebuah website, misalnya YouTube. Selanjutnya, apakah dengan media digital storytelling mendapatkan keuntungan dalam belajar bahasa Inggris? Dari pembuatan digital storytelling di atas, dengan belajar bahasa Inggris menggunakan digital storytelling, kita akan dapat banyak keuntungan dan kemudahan. Keuntungan itu bisa didapat, yang pertama, tampilannya yang menarik tentu saja dapat menarik dan meningkatkan perhatian kita dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua, dapat membantu kita untuk memprediksi topik yang akan dibahas. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas guru dan siswa dalam penggunaan software dan hardware komputer. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri kita untuk mempublikasikan karya-karya kita dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang kelima, meningkatkan keterbukaan dalam memberi dan menerima pendapat. Yang keenam, meningkatkan ketertarikan kita terhadap media internet yang disebut digital dan internet yang memiliki sumber-sumber belajar bahasa Inggris yang sangat luas dan bervariasi. Yang terakhir, melatih cara berkomunikasi kita dalam berbagai aspek, seperti berpendapat dan menulis sesuatu dalam bahasa Inggris yang berhubungan dengan orang lain. Untuk kesimpulannya, penerapan digital storytelling dalam proses pengajaran atau proses belajar mengajar bahasa Inggris akan bisa mendapatkan peningkatan, terutama dalam kemampuan di bidang speaking, informasi teknologi, terutama bidang multimedia, yaitu pembuatan video dengan menggunakan software tertentu, kemampuan bekerja sama dalam grup, dan kemampuan melakukan presentasi di depan orang banyak, di samping kemampuan berbicara speaking dan penguasaan vocabulary kosakata. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.